Ivan Milat lahir di Guildford, Australia pada 27 Desember 1944. Salah satu dari 14 bersaudara keluarga imigran yang berasal dari Yugoslavia. Cerita yang sudah kami siapkan hari ini adalah cerita predator pembunuh 7 backpacker yang paling ditakuti dalam sejarah kriminal di kawasan hutan negara Belangelo, Australia. Jika kamu menyukai kisah nyata, misteri dan kriminal, jangan ragu untuk menekan tombol like and subscribe. Keluarga Milat tinggal di pedesaan yang terpencil dan menyendiri. Saudara laki-lakinya Boris mengatakan bahwa Milat cenderung menunjukkan sikap psikopat sejak dini, meskipun anggota keluarga lainnya membantah. Ivan digambarkan sebagai anak laki-laki yang tampan dan berotot, yang memiliki ketertarikan pada berburu dan senjata, serta sangat memperhatikan penampilannya. Orang tuanya pekerja keras dan tegas. Dengan 14 anak yang harus diurus, disiplin sulit dilakukan. Dan Ivan serta saudara-saudaranya memiliki reputasi sebagai pelanggar hukum di lingkungan mereka. Keluarga Milat mendapatkan banyak kunjungan oleh polisi seiring bertambahnya usia anak-anak mereka. Sejak usia 17 tahun, Ivan terus-menerus bermasalah dengan polisi dan pengadilan dengan tuduhan beragam, seperti pembobolan rumah, pencurian mobil, dan perampokan bersenjata. Pada tahun 1971, Ivan diadili atas tuduhan pemerkosaan terhadap 2 wanita. Ivan mengancam dengan menggunakan pisau selama pemerkosaan tersebut. Akan tetapi, Ivan dibebaskan atas tuduhan pemerkosaan karena jaksa penuntut gagal memberikan bukti-bukti bahwa Ivan adalah pelakunya. Backpacker asal Inggris Paul Unions menumpang mobil Ivan ke selatan dari Sydney pada 25 Januari 1990. Ivan awalnya sangat ramah, memperkenalkan dirinya sebagai Bill. Tetapi Paul merasa pertanyaan Ivan tentang rencananya menakutkan dan dia menjadi khawatir akan keselamatannya ketika Ivan mulai mengomel dan membuat pernyataan rasis dan xenofobia. Ivan memberhentikan mobilnya di pinggir jalan. Saat itu juga Paul mencoba keluar, tetapi Ivan mengeluarkan pistol dan menyuruhnya untuk memasang sabuk pengaman. Paul berhasil kabur dengan meninggalkan ranselnya yang berisi semua harta benda dan paspornya. Meskipun Ivan mengancam akan menembaknya, dia berhasil memberhentikan sebuah mobil yang lewat kemudian pergi ke kantor polisi terdekat dan melaporkan kejadian tersebut. Paul kembali ke Sydney untuk mengganti paspor yang hilang dan akhirnya kembali ke Inggris. Korban Ivan pertama yang ditemukan adalah backpacker Inggris Caroline Clark dan Joanna Walters. Mereka ditemukan di sebuah kawasan hutan negara Belangelo, Australia yang dikenal dengan Executioner Drop oleh para penggemar orienteering pada 19 September 1992. Lokasi ini tidak jauh dari area di mana penyerangan terhadap Paul telah terjadi pada tahun 1990. Kedua gadis itu hilang sejak Mei tahun 1992 ketika mereka bersama-sama pergi mencari pekerjaan ke selatan Sydney. Joanna ditikam berulang kali, termasuk satu luka di tulang belakangnya yang diyakini mungkin telah melumpuhkannya. Sementara si pembunuh melanjutkan serangan ganasnya. Resleting celana jeansnya telah dibuka, tetapi kancing atasnya masih diikat, seolah-olah dia telah dilucuti sebagian dan diserang secara seksual, lalu dikancingkan dengan tergesa-gesa setelah serangan itu. Jenazah sudah sangat membusuk hingga sulit untuk menentukan apakah serangan seksual benar-benar terjadi. Caroline juga ditusuk berulang kali dan ditembak di kepala 10 kali. Dia juga memiliki luka tulang belakang yang mirip dengan Joanna. 4 peluru yang tersisa di dalam tengkoraknya disimpan untuk analisis forensik dan detektif yakin bahwa mereka dapat menggunakan peluru ini untuk melacak pemilik senjata. Ditemukan perapian batu bata buatan di dekat mayat, puntung rokok dan bekas kotak amunisi senjata kaliber 22. Polisi melakukan pencarian di area sekitar tersebut tetapi tidak menemukan apa-apa saat itu. Media berspekulasi kemungkinan seorang pembunuh berantai sedang bebas namun dibantah oleh polisi setempat. Terlepas dari banyaknya bukti forensik yang didapat, polisi tidak dapat menemukan siapa pembunuh Caroline dan Joanna. Kemudian polisi meminta bantuan psikiater forensik Dr. Rod Milton. Dia menyimpulkan
bahwa pembunuhnya berusia pertengahan 30-an, memiliki sifat agresif, terbiasa dengan medan di sekitarnya, dan senang melihat ketika orang lain kesakitan. Dia juga tidak percaya bahwa pembunuhnya adalah seorang pembunuh berantai, meskipun kemungkinan pembunuhnya tidak melakukan sendiri. Penyelidikan polisi terus melambat dan tanpa hasil. Pada bulan Oktober 1993, ditemukan mayat yang sudah membusuk parah milik warga Australia James Gibson dan Deborah Everis yang hilang pada tahun 1989. Meskipun pakaian rusak karena cuaca dan lingkungan, resleting James masih utuh dan terbuka, tetapi dengan kancing atas terpasang dengan cara mirip seperti pada mayat Joanna. Pemeriksaan postmortem mengungkapkan luka pisau tulang belakang yang mematikan mirip dengan korban backpacker Inggris sebelumnya. Kemiripan TKP termasuk perapian kecil yang dibuat di dekat mayat membuat polisi lebih yakin bahwa mereka berurusan dengan pembunuh yang sama. Satuan Tugas Penyelidik melakukan penyelidikan menyeluruh besar-besaran di kawasan hutan negara Belangelo yang memakan waktu hampir sebulan sampai akhirnya korban berikutnya ditemukan. Pada tanggal 1 November 1993 ditemukan mayat warga Jerman Simon Smidl yang telah hilang sejak Januari 1991 ketika dia menumpang ke selatan dari Sydney untuk mencari pekerjaan. Perapian kecil yang dibuat di dekat mayat dan ditemukan bekas kotak amunisi senjata kaliber 22 membuat polisi yakin dia telah menjadi korban dari pembunuh yang sama. Selain itu, mayat juga menunjukkan cedera tulang belakang yang sama. 3 hari kemudian pencarian menyeluruh menghasilkan 2 korban terakhir, yaitu warga negara Jerman Anja Hepsitz dan pacarnya Gabo Nugebau yang hilang sejak tepat setelah Natal 1991. Jeans anak laki-laki itu telah dibuka tetapi dengan kancing diikat dan dia telah dicekik serta ditembak berkali-kali. Peluru yang ditemukan sangat cocok dengan TKP sebelumnya. Tubuh gadis itu tanpa tengkorak kepala yang tampaknya telah dipotong oleh parang atau pedang. Penemuan mayat-mayat baru itu membuat Satuan Tugas Penyelidik terpaksa mengakui kepada media bahwa polisi sedang mencari pembunuh berantai, membenarkan apa yang diyakini banyak orang. Berbagai metode yang digunakan oleh pembunuh, termasuk pemukulan, pencekikan, penembakan, penikaman, dan pemenggalan kepala, serta penyerangan seksual terhadap korban laki-laki dan perempuan, membuat polisi kesulitan untuk mempersempit daftar tersangka. Selain itu, polisi juga dibanjiri oleh informasi dari warga yang peduli. Berbagai laporan independen telah menyebabkan polisi mengembangkan kecurigaan kepada keluarga Milad dan khususnya Ivan, tetapi mereka tidak memiliki bukti kuat yang mengaitkannya dengan kejahatan tersebut. Kasus ini menarik minat media internasional dan akhirnya Paul sebagai korban Ivan satu-satunya yang berhasil melarikan diri menghubungi pihak berwenang Australia pada bulan April 1994 dengan informasi bahwa dia pernah diserang oleh Ivan pada tahun 1990. Pernyataan Paul dikuatkan oleh wanita yang menyelamatkan Paul saat itu dan membawanya ke kantor polisi. Polisi menyimpulkan bahwa jika Paul dapat mengidentifikasi Ivan sebagai penyerangnya, maka mereka mungkin dapat mengaitkannya dengan pembunuh lainnya. Paul diterbangkan ke Australia, kemudian dia mengidentifikasikan Ivan dari daftar video dan menjawab semua pertanyaan polisi agar polisi dapat membuat surat perintah untuk menggeledah berbagai properti keluarga Milad. Penggerebekan serentak dilakukan pada dini hari tanggal 22 Mei 1994. Ditemukan bukti-bukti yang mengaitkan Ivan dengan kejahatan tersebut, termasuk barang-barang dari banyak korban seperti pakaian, kantong tidur, dan perlengkapan berkemah lainnya. Mereka juga menemukan bagian senjata yang dibongkar, termasuk senapan kaliber 22, pedang kavaleri panjang melengkung cocok untuk memenggal kepala Anya yang ditemukan di lemari terkunci di rumah ibu Ivan. Ivan ditangkap dan ditahan untuk diinterogasi, tetapi dia mengelak dan tidak kooperatif. Dia didakwa dengan serangan terhadap Paul dengan 7 pembunuhan setelah mencocokkan bukti senjata dengan bekas serangan pada mayat korban Ivan. Dia ditahan untuk menunggu persidangan dan menyewa pengacara John Marsden.
pengacara yang sama yang telah mewakilinya selama persidangan pemerkosaan tahun 1971 dan berhasil membebaskannya dari dakwaan. John Marsden akhirnya dipecat oleh Ivan ketika dia menyarankan Ivan untuk mengaku bersalah. Sidang Ivan ditetapkan pada Juni 1995, tetapi kasus itu ditunda karena perselisihan mengenai bantuan hukum dan akhirnya dilanjutkan dengan sorotan dari media internasional pada Maret 1996. Ivan didakwa atas 7 pembunuhan serta penyerangan terhadap Paul. Ivan mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan. Paul menjadi saksi penuntut pertama yang disusul dengan keterangan anggota keluarga korban. Kemudian disusul detail ratusan barang bukti dan foto TKP, serta keterangan saksi ahli. Kasus penuntutan memakan waktu 12 minggu untuk diajukan. Di pengadilan, Ivan menyangkal keterlibatannya dalam pembunuhan itu. Pembela mencoba menyiratkan bahwa anggota lain dari keluarga Milad telah melakukan kejahatan dan kemudian menjebak Ivan, tetapi hal ini tidak dapat dibuktikan dan dipercaya. Pada 27 Juli 1996, setelah persidangan selama 15 minggu, juri menemukan Ivan bersalah atas semua dakwaan. Dia dijatuhi hukuman 6 tahun penjara untuk serangan terhadap Paul dan 7 hukuman seumur hidup berturut-turut untuk setiap pembunuhan. Ketika ditanya apakah dia punya komentar, Ivan terus memprotes bahwa dia tidak bersalah. Ivan pertama kali ditahan di penjara Maitland, di mana dia tinggal selama hampir 1 tahun. Pada Mei 1997, pihak berwenang menggagalkan upaya pembobolan penjara yang direncanakan dengan baik yang didalangi oleh Ivan. Setelah mengetahui plot upaya pembobolan penjara tersebut, para napi dipisahkan. Kaki tangan Ivan George Savas ditemukan digantung di selnya keesokan paginya. Ivan kemudian dipindahkan ke penjara dengan tingkat keamanan maksimum, yaitu di penjara Goulburn dekat Sydney. Setelah pisau ditemukan di selnya, Ivan menghabiskan waktu di sel isolasi. Ivan selalu mempertahankan ketidakbersalahannya dan kemudian melancarkan ancaman akan memutilasi dirinya dan mogok makan agar permohonannya didengar. Pada Juli 2001, Ivan mengajukan banding awal terhadap hukumannya tapi ditolak. Pada tanggal 7 September 2005, Ivan kembali mengajukan banding terakhirnya dan ditolak. Ivan akan tetap di penjara selama sisa hidupnya. Pada Mei 2015, saudara laki-laki Ivan yaitu Boris Milad mengatakan bahwa Ivan bertanggung jawab atas penembakan lainnya, yaitu penembakan yang dilakukan pada sopir taksi Neville Knight pada tahun 1962. Stefan Apparent, mantan detektif pembunuhan yang bekerja sebagai konsultan LAPD dan FBI, dipanggil untuk melakukan tes poligraf pada Boris Milad dan Alan Dillon, pria yang dihukum karena telah menembak mati sopir taksi Neville dengan tembakan ke punggung beberapa tahun yang lalu. Tes meyakinkan bahwa kedua pria itu mengatakan yang sebenarnya dan bahwa Ivan benar-benar menembak Knight. Pada hari Senin 13 Mei 2019, Milad dibawa dari penjara Goulburn, Supermac ke Rumah Sakit Prince of Wales di Sydney, di mana dia menjalani tes untuk menemukan benjolan di tenggorokan dan perutnya. Hasil diagnosis menunjukkan bahwa Ivan menderita kanker esofagus terminal. Dia meninggal pada 27 Oktober 2019 pada usia 75 tahun di Rumah Sakit Pusat Pemasyarakatan Long Bay.